Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baiklah, saya Rida Warda akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara yang akan membahas tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, pada 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 34 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Nah, setiap negara tentu memiliki sebuah dasar negara, di mana dasar negara tersebut dijadikan sebagai sikap hidup, pandangan hidup, serta sumber tata tertib hukum dalam suatu negara. Tanpa dasar dan tujuan, maka sebuah negara tidak akan mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Dapat kita ketahui ada 3 fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai pandangan hidup, yang kedua kepribadian bangsa, dan yang ketiga sumber hukum. Baiklah, saya akan membahas tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 sifat, yaitu yang pertama hubungan kausal, yang artinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hubungan organis, yang artinya pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Di antaranya yang pertama yaitu persatuan, yang artinya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu keadilan sosial, yang artinya negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Artinya, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. MPR RI telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yang terjadi secara berturut-turut, yaitu pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2001. Nah, menurut Rijin, keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pasal-pasal yang terkait aturan pemerintah negara dan kelembagaan negara. Yang kedua, pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan undang-undang dasar, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Yang ketiga yaitu pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan. Berdasarkan hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Dapat kita ketahui beberapa contoh penyebaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang terdapat pada pasal 35, bendera negara adalah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pasal 36B, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang kedua, sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara yang terdapat pada pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dan pada pasal 3 ayat 1, yaitu MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, MPR melantik presiden dan wakil presiden. Ayat 3, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, hubungan antar negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang terdapat pada pasal 26 ayat 2, yaitu penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan terdapat pula pada pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan terdapat juga pada pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum berarti segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Nah, sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama. Dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanen dan mutlak. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Artinya, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkanlah sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, nilai persatuan. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Sila Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Yang keempat, nilai-nilai kedaulatan rakyat. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai demokratik mengandung 3 prinsip, yaitu pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik, dan kewarganegaraan. Yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah semangat keadilan sosial, bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu saja.
Adapun beberapa contoh penyebaran Pancasila ke dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 ayat 1, 28 dan 30. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 37 ayat 3. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34 ayat 1, 2, dan 3. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami amandemen 4 kali itu tidak dinilai berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antar pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut. Akibatnya, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Guru Besar Ilmu Filsafat UGM yaitu Profesor Dr. Kailan memberikan salah satu contoh peraturan undang-undang yang menyimpang dengan nilai Pancasila, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu pada ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Namun, berdasarkan sistem demokrasi hasil amandemen, kekuasaan eksekutif dan legislatif menunjukkan representasi kekuasaan rakyat berhenti pada Presiden, DPR, dan DPD. Jika kedaulatan tersebut berhenti di situ, maka tujuan negara tentang kesejahteraan sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan sila kelima Pancasila akan mustahil terwujud. Mengingat banyaknya pengujian terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi maupun pengujian peraturan undang-undang lainnya terhadap undang-undang di Mahkamah Agung, tentulah dapat kita pahami bahwa masih terdapat beberapa perancang produk hukum peraturan undang-undang yang belum secara maksimal menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan peraturan undang-undang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.